Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di sini. Loh, Sutriman. Teman-teman, ini saya mau ke rumah teman saya waktu SMP. Namanya Pak Tomo, mirip dengan nama suami saya. Oke, Bu. Ini teman saya juga ini. Ini namanya Bu Narti. Bu, takon wong ngomong ndi? Pak Tomo. Kita belum pernah ke sini. Ini saya di Desa Kasin, guys. Ini saya mau tanya dulu sama bapaknya. Niki bibit napa, Pak? Dibetoten pundi, Pak? Ya dijual. Bongkar. Dibongkar, dibetoten pundi? Mboten di anu mboten di sate Bu niki lebetaken mriki. Ngadiri teng mriki. Oh, ngoten. Umur pinten, Pak, ngeten niki? Umur pira do iki do? Umur pira? Hah? 5 bulan. Berapa, Pak, harganya, Pak? Satu biji. Pira situ? 20. 20. Ini umurnya kalau berbuah umur berapa, Pak, kira-kira? Ya tahunan ta. 3 tahun apa 4 tahun? 4 tahunan Bu. 4 tahunan ya. Yang Bangkok itu ya, Pak ya? Iya. Makasih nggih, Pak. Kula tak dan Pak Tomo. Nggih. Depane. Nah, ini perjalanan menuju rumahnya Bapak Sutomo. Ini lokasinya di Desa Kasin, Kecamatan Ngantang. Kasen Jombok. Oh, saya Kecamatan Ngantang. Dusun Kasin. Desa Jombok. Nah, ancer-ancere di depan masjid. Itu rupanya sudah ada masjid. Bentar lagi kita nyampe, teman-teman. Mungkin ini jalannya jempeng. Ini saya kesini sengaja tidak janjian, tapi rumahnya tutupan. Nah, ini rumah pemandangannya. Anu, Bu, sama celuk Ibu. Sama panggil-panggil, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini saya langsung Allahu Akbar. Pemandangan yang mengejutkan. Jiro lupat monem tuwolu. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Masuk langsung disambut Lebih ta. dengan pantatnya sapi. Nah, ini kiri kanan rumahnya hutan. Jadi ini paling sisa monyet lah yo. Ini saya langsung masuk. Iki opo ya, Bu? Gak tahu, guys. Gak wani buka, aku kok dimur isine. Oh, anu. Apa yo? Tetes. Wis nanti aja. Nah, ini rumahnya. Rumahnya sepi, guys. Cek tak inceng nih. Apa sih? Ayam. Telur. Assalamualaikum. Ini nggak ada orangnya. Telur. Rupanya Pak Tomo ini punya usaha ayam petelur ya, Bu ya. Ya Allah, enak. Saya takut, maaf Pak. Katanya ayamnya stres. Nanti stres ayamnya. Ayo, Bu, ayo, Bu. Nanti ayamnya stres kalau ada. Sing stres gitu tuh ayami. Aku, Bu. Stres ini. Loh, ini, guys. Ibu. Nah, ini. Loh, ini rumahnya terkunci semua. Kemana orangnya, guys? Orangnya nggak ada ya nggak apa-apa sih, penting aku nggak lapo-lapo. Wow, ini hutan. Nah, ini kebun jeruk, guys. Merdeka nih, urip ning desa lek koyo ngene ya makmur. Nah, ini iki engko mulai oleh klopo. Nah, iki klopo iki. Donga ya Allah. Mulai-mulai engko kawanan klopo Pak Tomo aku ya. Nah, ini guys, iki tak emploke. Ya Allah.
gedang. Cek nomplok, Bu. Muga-muga iki duduk sisane kethek. Kurang ajar. Wonge gak ono kurang ajar iki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kayak wong gak kaki. Loh, iki tuku lho, Bu. Tak nikmati aja. Pak Tomo, gedangnya sampean. Jarene iki gedange Pak Tomo. Masa gedange Pak Tomo sakmene. Iki sisane kethek, Ibu. Jatuh. Eman, Bu, belum 5 menit. Ya Allah, ya Allah. Kowe, Bu, Robbi, patenono. Ya Allah, ya Robbi. Tutulen, Bu, sing abang mang. Wes, Bu, diguyu wong. Kan abange sing Ya iki langsung ditutul. Ini sambil nunggu Bu Tomo sama Pak Tomo, guys. Saya tak lihat Mbok Rondo. Nah, ini tak ulangi, Bu ya. Sing nandur gedang Pak Tomo. Sing duwe Bu Tomo. Sing ngentekno Mbok. Sing ngentekno Mbok Rondo. Lah ini guys, mumpung gratis iki ana Mbok Rondo. Kleru, ana gedang gratis. Kok Mbok Rondone gratis sepelaen. Ki rondo kempling. Jangan dimakan, sing makan nasi Nah, goreng. ini guys, mumpung ada putranya Pak Tomo, saya mau tanya ini. Nah, ini. Berapa ini jumlahnya, Mas? Ini sekitar 980-an, hampir 1000 lah, kurang sedikit. 1000 potong ekor ya. Iya, Ini kok anu ya Mas, kok gelap ya Mas ya? oh, backlight. Backlight itu nanti nyaman dari sini. Nah, ini ayam petelur ya Mas. Ini dulu kita mau ternak ya Mas ya. Itu caranya gimana Mas? Yang berawal yang pasti modal. Heeh. Nah, modal niat juga juga. Yang pertama pasti kita kalau mau beli jadi bisa di beberapa peternak, di beberapa supplier. Ini namanya kalau udah siap kayak gini layer ini namanya. Apa? Layer. Tulisannya layer. Layer. Umurnya? Umurnya? Layer umurnya 14 minggu. 14 minggu anggap aja berarti 2 bulan, ya 3 bulan setengah lah. 3 bulan setengah dimasukkan sini, kemudian persiapan adaptasi dan lain sebagainya anggap aja 2 minggu. 16 minggu harusnya rutin, tapi nanti nggak semuanya langsung keluar telurnya, nggak, perlahan-lahan. Nah, terus masa bertelur itu dari awal kita ternak itu kira-kira berapa bulan Mas? Kalau dari tergantung perawatan, kalau perawatan bagus, terus vitamin lancar, bisa 2 tahun lebih, 2 tahun mungkin lebih 1 bulan atau mungkin lebih 1 bulan 2 bulan. Tapi alangkah baiknya rata-rata 2 tahun. 900 ekor ya? Ya, 900 ekor itu 1000 kurang sedikit. 1000 lah, kurang lebih 1000 ekor itu perharinya kita bisa Kalau kita dapat telur berapa? Hitungan kasar, kalau hitungan normal untuk 100 ayam harusnya 5 kilo. 5 kilo. Berarti kalau ini normal itu harusnya 50 kilo, tetapi ini kan ada beberapa masalah dan lain sebagainya. Tapi anggap aja di sini 900 menjadi 45 kiloan, 45 sampai 40 kilo lah seharinya. Itu pernah ngalami harga yang tertinggi berapa Mas? Harga Telur. tinggi kalau dari kandang pernah sampai 22, 23. Ini lagi merosot ya. Ini lagi hancur-hancurnya, entah karena pandemi atau karena apa, kurang tahu, hampir tembus 14 tembus 14 ribuan. 14.000 di luaran 17,5. Untuk menyikapi harga yang gitu gimana Mas solusinya? Ini kepada harga tersebut ya mau nggak mau kita ngecer. Kita jual ngecer. Biasanya saya jual ke pasar, tapi saya tahan dulu sambil beberapa orang. Kan pasti kebanyakan orang itu butuh yang namanya telur. Ya, tiap hari. Kita ecer aja ke orang-orang biasa sambil nunggu pelan-pelan harga telur naik. Tetapi kan untuk peternak yang lebih dari populasi lebih dari 5.000 tidak bisa kayak gitu. Jadi mau tidak mau harus tetap menjual, karena telur tidak bisa ditimbun,
Iya. tidak bisa diawetkan lebih lama lah, nggak bisa. Nggak bisa dihindari ya berarti Nggak ya. bisa Risikonya dihindari. untuk ruginya di situ Di ya. situ. Ya mau tidak mau ada beberapa peternak yang ngasih kayak dulu pernah saya kasih dulu pakan ternak itu dari selepan cookies. Apa itu? Cookies. Cookies itu apa, Mas? Roti kering itu loh. Oke, yang oke, kadaluarsa. oke. Ya, Kita ya, kan ya, memang ya. berefek tapi tidak terlalu begitu parah, tapi kurang baik lah untuk ayam karena bukan pakannya. Mas saya mau tanya ya. Di luaran itu kalau di pasaran pasti ada telur yang putih sama yang coklat. Harganya kan beda. Ya. Lah telur putih itu awalnya apa dari ayam yang sama atau memang efek Jadi, dari pakannya? banyak faktor karena ini namanya makhluk hidup, faktor X-nya itu banyak. Yang pertama memang ada jenis ayam yang telurnya agak putih, ada itu pertama. Kedua, karena jika semisal anggap aja jenisnya sama kayak di sini yang harusnya telurnya coklat bisa jadi putih, itu karena kurang kalsium. Oh gitu. Kurang kalsium. Terus di sisi lain ada beredar telur yang harganya sampai mungkin 12.000, 13.000 waktu dulu. Yang ciri-cirinya itu telurnya lebih besar daripada yang standarnya ini. Warnanya putih itu sebenarnya telur yang harus ditetaskan, tetapi karena ada regulasi dari pemerintah tidak boleh ditetaskan. Akhirnya sebenarnya harus dibuang sama perusahaan, tapi ada oknum yang menjual itu kembali. Itu juga ini dari dinas peternakan bilang bahwa itu berbahaya bagi kesehatan manusia untuk telur Oh tersebut. gitu. Cirinya telurnya besar, Ya kulitnya warnanya tipis. Saya mau tanya Mas, Masnya ini kan sudah PNS, gitu. kok masih menekuni, kok maunya Ya, istilahnya gini loh Mas, kok nggak hijrah ke kota, kok masih tetap di desa, apalagi ini kan ya anak muda ya Mas ya, gitu. kok masih menetap di desa itu motivasinya apa Mas? Oke, yang pertama mungkin karena orang tua juga dari desa, saya dari kecil dari desa, dan saya bisa sekolah tinggi pun rezeki dari Tuhan, dari Allah itu ya dari sini. Pertama itu. Jadi saya mau ke kota pun saya juga pernah hidup di kota. Orang tua saya dulu sebelum menetap di desa juga berasa perantauan ke kota. Kehidupan orang kota juga ya kita akan selalu bisa dikatakan kurang tentram. Di sana itu ya kita cuma kerja macet pulang sudah selesai. Pikiran mati ya, Ya dibilang mati tidak berkembang. Bagi orang-orang yang mau bersurvive lebih berkembang dan lebih pesat perkembangannya di kota, tetapi bagi orang-orang yang ya mungkin anggap seperti saya ini standar itu ya gitu aja hidupnya. Oke, nah ini guys, ini motivasi yang bagus untuk kita. Jadi kita itu meskipun sudah istilahnya sudah mapan, sudah PNS ya Mas ya. Jadi, Jadi istilahnya ada waktu yang senggang, kita manfaatkan ini untuk berternak. Nah, ini tadi ada sapi ya Mas. Itu sapinya itu berapa tadi jumlahnya saya hitung 14. ya ini untuk yang populasi, untuk yang bisa dikatakan produksi. Ya, di sebelah sana juga ada yang jenisnya Brahman. Di kandang sebelah ya. Ya ada di situ kelihatan. Itu coba kita coba apa namanya ya, cari pemasukan lain lah daripada Cari dari peluang ayam, ya. dari sapi susu. Kita coba di daerah dingin yang bisa dikatakan bukan tempat aslinya sapi Brahman atau sapi merah kalau orang di sini Sapi bilang. abang. Kita coba di sini, ternyata cocok asalkan kita mau berani modal, lebih tambah modal, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Ini perharinya sampai berapa liter Mas? Per hari Sapinya? untuk sapi dengan populasi terus sekitar 9 ekor, untuk yang produksi 9 ekor itu kita dapat sehari sekitar 150 liter. Kalau dikruskan ya Mas ya. Ya, Satu hari. bulan. Maaf ya, ini hanya untuk motivator aja. Dari penghasilan ayam itu kira-kira berapa Mas? Kalau jika harga telur bisa Normal. bagus, kita dari peternak bisa harga 20, bisa harga 21, itu mungkin bisa ya anggap aja 1.000 ekornya kita dapat sekitar 7 sampai 8 Juta. Oke, kalau harga bagus, tapi Ya, kalau harga belum dari sapinya.
Nggih. Nggih. Kalau itu sapi ya. kita sudah ikut koperasi. Oh, di sini di KUD Sumber Makmur itu ya. Nggih, koperasi di situ bisa dikatakan Sistemnya gimana itu? ya kita bisa dikatakan sistemnya menjual. Ya, menjual berdasarkan harganya itu sudah ditetapkan oleh koperasi tergantung kualitas. Oh, Semakin gitu. baik kualitas, semakin baik. Jadi nggak sama ya, atau Tidak sama. peternak satu dengan yang lain Tidak tuh. sama. Namanya apa, Mas? BJ apa itu? Ya ada beras jenis, Ya. kemudian lemak, bakteri, itu semuanya dituliskan nanti keluar harga yang kita jual ke KUD. Nanti KUD juga kerjasama dengan Nestle, dan insya Allah kalau di daerah Ngantang sendiri untuk peternak sapi, insya Allah tidak akan rugi jika dari manajemennya bagus. Karena yang pertama kita sudah dijamin susu tidak akan sampai terbuang-buang. Juga kita bisa sampaikan bisa langsung ke Nestle. Tidak Nah, akan bisa. ini Mas, saya kembali lagi ke ayam. Ayam gini ini ngambilnya telur waktunya kapan? Tergantung juga Bu, kita bisa pakai sehari 2 kali atau sore gini udah ambil diangkat aja udah selesai selesai produksi lah ibaratnya. Diangkat aja nanti sore kita ambil terus langsung kita timbang. Biasanya kalau ada pesanan, kalau harga bagus bisa langsung kirim ke pasar. Oh, gitu. Jadi sudah punya pos-posnya ya. Ada yang ngambil ya. Jadi kita antarkan. Oh, gitu. Nah, ini teman-teman, barangkali ada yang mau belajar berternak ayam petelur, monggo bisa konsultasi dengan ahlinya. Mas siapa, Mas? Mas Gigi. Mas Gigi. Nggih, Alamatnya di Dusun Kasin, bisa Jombang. Desa Jombok. Kebetulan ini putra dari teman saya waktu SMP, yaitu dari Bapak Sutomo. Terima kasih Mas waktunya. Monggo dilanjut, katanya mau ada aktivitas lagi. Kita lihat guys ya, aktivitas apa lagi yang dilakukan oleh Mas Gigi. Nah ini teman, tadi pas nggak ada Mas Gigi saya buka. Katanya teman saya tadi ini namanya apa ya, Legen. Ternyata bukan. Ternyata setelah saya tanyakan ini pohon jagung, istilahnya tebon yang difermentasi. Jadi difermentasi nanti kalau dibuka ini untuk makanan tambahan dari sapi. Jadi istilahnya makanan tambahan, tapi ini bikin sendiri. Nah ini loh. Jadi peternak sapi itu nggak harus duduk manis, jadi kita harus bener-bener dituntut untuk kreatif. Ini bapaknya lagi mandiin sapi, buyang sapi nggih Pak. Sedinten peng pinten Pak? Peng jam pinten? Oh pagi jam pinten Pak wang injinge? Pagi jam 4 sapi sudah mandi. Ini juga jam 4 sore mandi lagi. Habis ini diperah susunya ya. Makanya kalau kita nggak mandi berarti kita kalah sama sapi guys. Oh kata bapaknya yang mandiin sapi justru mandinya belakangan. Ya itu yang benar Pak. Kalau bapaknya mandi duluan kotor. Nah itu. Nah ini ternyata aktivitas Mas Gigih yang kita tunggu-tunggu. Setelah sapinya dimandiin sama asistennya tadi, ini kita intip ya guys, jangan dekat-dekat nanti keselentik. Nah ini caranya, jadi kita merah apa merah Mas, bener Mas? Sapi perah itu gini caranya, kalau lagi merah susunya kita sudah pakai alat guys. Nah ini sekali merah langsung 4. Kira-kira berapa lama Mas kita butuh waktunya untuk merah sapi 9 tadi? Tergantung kalau sapinya bisa diajak kerjasama. Ya itu tergantung sapinya guys, jadi sama sapi itu kita ya harus kerjasama. Maksudnya biar kalau sapinya memang keluarnya bagus, cepat 1 9
dengan rata-rata keluar sekitar 10 sampai 11 liter atau di bawahnya ya kita 1,5 kalau sore. Paling mahal seliter berapa Mas kalau kondisi bagus semua BJ dan macam-macam tadi? Hampir 6.000 kalau dari peternak. 6.000. Ya. Murah ya Mas ya. Makanya kalau kita nggak konsumsi susu sapi segar di Ngantang ini rugi besar ya. 6.000 loh guys. 6.000 itu kalau bagus, tapi kan kadang Itu sudah yang KW sate kualitas 1 ya. kadang bisa lebih ada beberapa yang 6.000 sehari dapat berapa liter tadi Mas? Kalau 9 tadi? ya 150 tergantung Wes dihitung sendiri aja, wes saya nggak iso matematikane. Lah kok ngon ngitung duit saya hafal, tapi lek ngitung liter kali duit saya pura-pura nggak tahu. Sing penting ngeruh matenge loh Mas. Oh, wes aku gak kurang pusing-pusing. Ben sapine ki mang ragate piro, nganune piro ora usah tak kalkulasi, guys. Sing penting aku takon saulan oleh duit piro. Ngono ae wis Mas. Timbang ngelu-ngelu. Oke guys, sampai di sini dulu. Makanya jangan lupa tonton terus video saya, subscribe, like, dan komen. Satu lagi share, tekan tombol lonceng notifikasinya. Masih banyak video-video yang bagus dan bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum.